Presiden Soekarno sangat marah dengan negara Israel pasca berdirinya negara tersebut karena Soekarno sangat anti imperialisme dan kolonialisme. I hate imperialism. I detest colonialism. Israel melakukan imperialisme dan kolonialisme terhadap saudara-saudara kita rakyat Palestina. Tindakan tersebutlah yang membuat Soekarno marah terhadap negara Israel. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia tetap berdiri menentang penjajahan Israel tersebut. Selama kepemimpinan Presiden Soekarno, tidak ada celah sedikit pun untuk rakyat Israel. Bahkan pada video sebelumnya sudah kita bahas soal olahraga di mana Soekarno tidak memberikan celah untuk negara Israel bertanding pada ajang olahraga bergengsi ketika itu. Dan sekarang malah berbeda dengan Soekarno dan mencoba memisahkan antara politik dengan aspek tertentu agar bisa menerima Israel dan berlindung di balik pemisahan tersebut. Indonesia benar-benar mendapatkan kedaulatan secara penuh pada tahun 1949 ketika itu. Negara-negara lain di dunia kemudian dengan segera mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia, bahkan termasuk Israel pun. Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Moshe Seret, mengirimkan telegram yang berisi tentang pengakuan penuh Israel atas kemerdekaan Indonesia ketika itu. Muhammad Hatta yang menanggapinya dengan ucapan terima kasih saja tanpa menawarkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Soekarno sendiri malah tidak menanggapi telegram dari Israel tersebut. Merasa Israel tidak dipedulikan, lalu Moshe Seret selaku Menteri Luar Negeri Israel terus terang berniat menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tetapi Muhammad Hatta kemudian malah menyarankan agar keinginan tersebut ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Di lain sisi, Indonesia juga pernah tidak mengundang negara Israel dalam acara konferensi Asia Afrika atau KAA, Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Penyelenggaraan pertamanya dilaksanakan di Indonesia dengan mengundang berbagai negara di Asia dan Afrika. Beberapa negara seperti Burma, Myanmar, India, dan Sri Lanka berpendapat bahwa agar Israel juga diikut sertakan dalam acara konferensi Asia Afrika tersebut. Karena sejak awal Indonesia memang tidak mendukung negara Israel, maka Indonesia jelas menolak saran tersebut. Apalagi kehadirannya juga pasti akan menyinggung bangsa-bangsa Arab yang masih berjuang memerdekakan diri karena Israel merupakan bentuk penjajahan di Palestina, di mana orang-orang Arab tersebut juga hadir dalam konferensi Asia Afrika tersebut. Maka Soekarno menjaga perasaan tersebut. Akhirnya, saat konferensi Asia Afrika digelar pada tahun 1955 bulan April yang lalu, Israel tidak diikutkan berpartisipasi dalam konferensi Asia Afrika tersebut. Luar biasa. Kapan lagi kita bisa punya pemimpin yang gagah dan berani seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta jajarannya di masa itu. Semoga mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah buat mereka.